Oke, selamat datang semuanya. Di episode kali ini, kita bakal bedah sebuah ide yang menurut saya keren banget. Gimana kalau kita melihat sholat bukan cuma sebagai ritual, tapi sebagai sebuah sistem operasi canggih buat hidup kita? Coba deh kita jujur, sering kan kita sholat itu kayak ya udah otomatis aja gitu. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, ini tuh apa sih sebenarnya? Cuma gerakan dan bacaan yang diulang-ulang aja tiap hari? Atau jangan-jangan sholat itu sebenarnya jauh lebih dari itu. Mungkin ini adalah sebuah framework, sebuah sistem operasi yang sengaja dirancang buat ngeboost performa kita. Nggak cuma secara pribadi, tapi juga di dunia kerja. Oke, jadi begini rencananya. Kita akan bedah sistem operasi sholat ini dalam 3 langkah. Pertama, kita intip source code-nya, yaitu kerangka fiqh dan segala keragamannya. Kedua, kita dalami user interface-nya, alias gimana sih cara kita berinteraksi sama sistem ini biar khusyuk. Dan yang terakhir, kita lihat output-nya di dunia nyata. Gimana semua ini bisa bikin kita jadi lebih profesional. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kalau kita mau ngerti cara kerja sebuah OS, ya kita harus lihat kode dasarnya kan? Nah, dalam konteks sholat, kode itu adalah fikih, atau ilmu tentang hukum Islam. Nah, sistem ini punya 4 arsitek atau developer utama, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang perlu banget kita pahami nih, mereka itu bukan saingan ya. Mereka semua kerja pakai source code yang sama, Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka ini jenius-jenius yang menciptakan distro atau versi yang beda-beda dan semuanya valid. Masing-masing punya metodologi yang unik. Nah, ini bagian yang paling menarik. Kenapa kok bisa beda-beda? Perbedaan atau yang kita kenal sebagai ikhtilaf, ini bukan bug atau error dalam sistem. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah fitur. Ini adalah bukti dari tradisi intelektual yang kaya banget. Hasil dari ijtihad atau penalaran para ulama dalam menafsirkan teks-teks sumber yang memang kompleks. Dan ini poin kuncinya. Keragaman ini justru menunjukkan betapa kuat dan adaptifnya sistem ini. Tujuannya itu untuk mempermudah kita, bukan malah bikin susah. Ini adalah sebuah rahmat, sebuah anugerah. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya deh. Soal baca Al-Fatihah. 3 mazhab yaitu Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menganggap ini rukun. Artinya, kalau nggak dibaca, sholatnya nggak sah. Tapi, mazhab Hanafi dengan metodologinya sendiri menganggapnya wajib tapi bukan rukun inti. Beda metode, hasilnya beda kan? Coba kita lihat tabel ini biar dapat gambaran besarnya. Perhatiin deh, baris paling atas dan paling bawah, soal niat dan tertib, atau urutan. Semuanya setuju, ini adalah rukun, pilar inti. Nah, tapi lihat di bagian tengah. Disinilah kita lihat fleksibilitasnya. Mazhab Hanafi punya kategori yang sedikit beda untuk Al-Fatihah dan Tumakninah, yaitu ketenangan dalam gerakan. Ini bukti kalau sistemnya punya kerangka yang kokoh, tapi sekaligus juga adaptif. Oke, kodenya udah kita bahas. Sekarang kita pindah ke bagian selanjutnya. Gimana cara kita berinteraksi dengan sistem ini? Gimana caranya biar pengalaman kita menjalankannya itu bermakna? Nah, ini semua soal user interface. Oke, biar jelas ya, fikih itu ngurusin aturan luarnya. Anggap aja ini hardware dan source code-nya yang bikin sholat kita jalan dengan benar. Fikih itu menjawab pertanyaan, sholat gue sah nggak secara teknis. Terus pasangannya fikih itu adalah tasawuf. Kalau fikih tadi kodenya, nah tasawuf ini adalah user experience-nya, dimensi batinnya. Fokusnya udah bukan lagi sah atau enggak, tapi seberapa dalam sih koneksi gue pas sholat. Dua hal ini, fikih dan tasawuf, nggak bisa dipisahin. Mereka saling melengkapi buat jadi sistem yang sempurna. Dan tujuan utama dari user experience yang mantap ini apa? Ya, mencapai khusyuk. Khusyuk itu kondisi puncaknya, peak performance kita pas lagi berinteraksi sama sistem ini. Saat dimana kita benar-benar fokus, bebas dari semua gangguan dan hati kita tuh hadir sepenuhnya di hadapan Tuhan. Penting nih. Khusyuk itu bukan sesuatu yang mistis atau cuma buat orang-orang tertentu aja. Sama sekali bukan. Ini adalah skill, sebuah keterampilan yang bisa kita latih dan kembangkan. Caranya gimana? Lewat proses yang terstruktur, persiapan yang benar, pelaksanaan yang penuh sadar, dan evaluasi setelah selesai. Dan untuk mencapai pengalaman puncak itu, ada 6 kunci batin yang perlu kita pegang. Ini bukan cuma soal ngosongin pikiran loh, tapi justru sebaliknya, kita secara aktif mengisi pikiran dan hati kita dengan kesadaran, pemahaman, rasa hormat, dan kerendahan hati.
Nah, sekarang kita sampai di bagian di mana semuanya nyambung. Kita udah punya kode yang solid dari Fig, plus user experience yang optimal dari Khusyuk. Terus, apa hasilnya? Apa output yang dihasilkan sistem ini di dunia kerja kita? Hubungan yang paling gampang kita lihat, tentu saja, disiplin. Coba pikirin deh, sholat 5 waktu itu kan pada dasarnya training harian buat kita supaya taat jadwal dan menghargai deadline. Ini ngebentuk karakter kita banget, secara fundamental. Masih ingat kan tadi salah satu rukun yang disepakati semua, yaitu tartib? Nah, tartib ini adalah prinsip urutan. Nggak bisa ditawar-tawar. Kita nggak bisa sujud dulu baru ruku. Kalau urutannya salah, ya batal semua prosesnya. Dan disinilah momen ahanya. Prinsip tartib dalam sholat itu, secara fungsi, sama persis dengan SOP atau Standard Operating Procedure di dunia kerja. Lewat sholat, otak kita dilatih setiap hari untuk menghargai proses, ngikutin urutan, dan ngejaga kualitas hasil akhir. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan cakep banget. Coba deh lihat. Rukun fikih di sebelah kiri punya implikasi profesional langsung di sebelah kanan. Contoh, takbiratul ihram. Secara batin, ini adalah deklarasi fokus total. Secara profesional, ini jadi kemampuan untuk mindful, fokus penuh sebelum mulai ngerjain tugas. Atau sujud, puncaknya kerendahan hati. Ini melatih kita buat punya growth mindset, siap nerima masukan dan terus belajar. Jadi, kesimpulannya apa? Sistem operasi sholat ini, kalau dijalankan dengan benar, akan mencetak seorang profesional yang disiplin, menghargai prosedur, punya integritas moral yang kuat, dan punya kemampuan fokus yang dalam. Ini benar-benar blueprint buat jadi unggul. Jadi, poin utamanya adalah ini. Coba kita ubah cara pandang kita. Sholat itu bukan interupsi di tengah hari kerja kita. Justru sebaliknya, sholat adalah sistem inti, sistem spiritual dan etis yang jadi sumber tenaga buat semua yang kita kerjakan. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan semua pemahaman baru ini, gimana nih performa sistem operasi kita hari ini? Jangan-jangan, udah waktunya buat di-update.